الصلاة خير من النوم. Saya kasih ilmu ini, pengamalan. Kita panggil Abu Podi namanya, tapi saya nama anunya saya tidak tahu, cuma nama anaknya aja kan. Ini anaknya ada di sini di Pinang ini satu. Saya bilang Abu Podi, tolong amalkan zikir la ilaha illallah. Kalau Abu Podi jalan, setiap angkat kaki baca la ilaha illallah. Kalau jalan, kalau duduk bisa juga dipalukan keluar nafas, keluar masuknya nafas. Setiap mengeluar nafas baca la ilaha illallah, atau setiap keluar nada. Tapi kan kita ini petani yang mungkin. Bisa tak kita ingat Allah kalau kita pakai cangkul? Setiap kita angkat cangkul, mungkin baca la ilaha illallah. Setiap kalau parang, setiap ayungkan parangnya la ilaha illallah. Jadi juga kita punya kerjaan, jadi juga kita punya zikir kepada Allah, dapat pahala. Saya kasih jangka puding 1 bulan. Jangan cerita sama saya Mbak Puding. Saya tahu nanti bahwa Mbak Puding betul-betul laksanakan atau tidak. Ya oke Pak Kandi katanya. Orang ini kalau orang Panati, dia laksanakan itu. Ya tidak pernah bisa. Sampai dia kerja bakti. Ini masjid di puncak gunung, seperti di atas itu kan. Jadi ngambil pasir di bawah, angkut pasir di bawah dengan pemuda, lawan dengan pemuda dia gitu. Dengan anak muda pakai. Anak muda sikit-sikit kasih ini berapa? Bupudi tidak, dia tidak rasakan ini. Karena ini yang tadi ini aja nih hatinya. Dia kan, anak muda itu udah setengah mati. Saya mati rasa sakit katanya di pikulannya itu kan. Kalau boleh enggak terasa beratnya. Cuma aja yang di hatinya la ilaha illallah. Ingat terus soal dia kan. Jadi baru beberapa hari udah cerita sama saya. Saya bilang ada apa ini Bang? Dia lupa pokoknya jangan cerita kan. Katanya, alhamdulillah, saya ini kadang mimpi lah menghafal Quran. Kan dia guru ngaji kan? Guru ngaji. Tapi ini, akhir-akhir ini katanya saya biasa menghafal-hafal ayat. Sambil saya baca, sambil terbangun, kedengaran apa yang saya baca. Saya buka Al-Quran persis sama. Kan saya bilang Bapak Udin jangan cerita sama saya. Ya kan? Saya tahu itu. Tapi karena itu tidak boleh. Makanya siapa yang minum kopi dia yang rasakan. Itulah yang dirasakan Bapak Udin selama melaksanakan ini. Makanya saya tahu bahwa Bapak Udin itu laksanakan amalan ini. Makanya berani saya katakan bahwa dia tidak diceritakan, saya tahu. Kan pasti ada ceritanya kan, kalau diamalkan. Ada ceritanya, ada cerita baru. Ada muncul pada dirinya cerita baru yang tidak pernah muncul kan. Baik yang dirasakan juga di hatinya begitu. Ada muncul di hatinya yang tidak pernah rasakan, ada rasa. Dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Itu tadi. Karena tadi itu setiap mengamalkan la ilaha illallah, itu tadi berguguran itu tadi kotoran-kotoran titik hitam. Akhirnya bersih. Andaikan kertas bersih, ya kan? Tak bergaris. Andai kata bisa nampak Allah di bumi ini, itulah tembus. Tidak ada hijab lagi antara dia dengan Allah. Kita bisa lihat, tapi di dunia ini kita bisa lihat Allah. Tidak bisa. Tidak ada apanya di kita Quran bahwa bisa lihat Allah. Baik di hadis yang benar kan? Kecuali di akhirat. Mungkin iblis pernah lihat, karena iblis pernah di surga. Tapi mungkin aja ya.
Karena bisa kita ketemu Allah kalau di surga. Iya kan? Seperti Nabi Adam. Nah, jadi gitu ceritanya. Jadi dunia ini tidak mampu kita lihat Allah. Nah, tapi itu tadi. Inilah yang kita mau kaji. Nah, itu tadi pengenalan terhadap diri pada lahiriah, kemudian menemui Allah, itu pengenalan biasa-biasa. Ya kan? Tapi ini kita yang kita mau kaji di sini, yang langsung membawa kita hakul yakin. Nah, ini yang utama. Yang mana itu? Kenapa dikatakan Allah itu jauh lebih dekat daripada urat leher? Urat leher kita ini dekat sama kita dan dekat lagi. Jawabannya kan simpel saja, bahwa innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya setiap amal harus disertai dengan niat. Dan niat itu Allah tahu. Ya kan? Berarti langsung di hati kita, niat kita belum diucapkan dengan lidah, baru saja niat, Allah sudah tahu. Begitu dekatnya. Artinya Allah Maha mengetahui. Dan bukan saja masalah yang di hati kita yang Dia tahu. Ya? Semut hitam yang ada di hudangnya, di lubangnya, yang sekian banyaknya, Allah tahu hitungannya. Nah, jadi sebenarnya Allah ini tidak pernah jauh sama siapa-siapa. Karena sifat kekuasaan, sifat maha melihatnya, dan maha mendengar, dan maha mengetahuinya. Makanya Allah dikatakan ada di mana-mana. Artinya di mana saja Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Ya kan begitu? Menghadap ke sana, tetap Dia lihat kita. Kita menghadap ke sana, tetap Dia lihat. Ya kan? Nah, begitu ceritanya. Jadi paham itu? Paham itu? Paham ya? Nah, sekarang yang kita berniat, siapa yang kasih apa namanya ingatan sampai kita bisa berniat? Allah. Kalau ditarik ingatannya, apakah kita bisa ingat? Namanya apa itu? Kalau tidak ingat, belum tentu. Lupa. Kan sebaliknya kan lupa. Inilah sebabnya sehingga kita tidak boleh sombong di hadapan Allah. Karena kita ini diberi ingatan oleh Allah sebagai pelengkap diri kita yang melebihi dari binatang. Sehingga melebihi dari binatang gara-gara ingat. Ya kan? Tapi sebaliknya kita pelupa. Kita juga pelupa. Kalau kita sombong, bisa saja kita lupa. Ya kan? Karena Dia yang kuasai. Dia yang kasih ingatan kita. Makanya baru saja berniat, Dia sudah tahu. Ya? Baru berniat Dia tahu. Karena Dia yang kasih ingatan. Jadi saya kasih ingatan kepada kamu. Yang kamu pakai berniat, ingatan itu. Yang saya kasih, saya yang kasih kamu ingatan. Kemudian ingatan itu kamu pakai berniat.
Tahu lah saya ya. Nah, umpamanya itu ya. Tentu tahu lah Allah. Tapi kalau orang tarekat mengatakan Allah dirinya, dia sendiri menyembah dirinya. Nah, itu benar. Tapi kalau sampai di situ saja orang bisa sesat gara-gara kita. Kenapa? Berarti kita ini Allah juga. Ya kan? Padahal kalau kita desak dia, kenapa mesti begitu? Berarti kalau begitu kamu Allah juga? Tidak. Kalau yang tahu, kalau yang benar kan? Artinya kita menyembah Allah karena dia yang kasih ingatan dulu. Sedangkan yang dipakai menyembah adalah ingatan. Makanya dia sendiri menyembah dirinya. Kan begitu dia. Dikatakan dia sendiri menyembah dirinya karena dia yang kasih ingatan. Alasannya gitu kan? Nah, tapi kalau sampai di situ saya keterangannya tadi, pasti orang sesat. Bisa gila orang. Bisa salah. Sesat. Artinya di sini kita kalau al-sadiq, kalau al-qaul sadiq tetap dipisah. Ingatan itu adalah pemberian nikmat. Paham itu? Nikmat yang terbaik. Inilah yang dipakai orang berdagang. Inilah yang dipakai orang bekerja. Bekerja apa saja. Inilah yang dipakai orang sholat. Dikatakanlah ilmu dunia akhirat. Karena itu yang dipakai mencari dunia, itu juga dipakai menyembah Allah. Ya, untuk persiapan akhirat kita. Itulah namanya ilmu dunia akhirat. Maka perlu disyukuri. Karena kalau Allah ambil ingatan kita ini, kita mau apa kita bisa berbuat? Jangankan macam kita ini, persidangan aja kalau ditarik ini malam ditarik anunya, diputus 1 lembar atau 2 lembar itu orang sarap. Didulak ke sini. Tak usah demo. Tidak perlu demo itu. Langsung batal presidennya itu. Iya kan? Masya Allah. Langsung batal. Dari presiden langsung batal. Tanpa demo. Kalau Allah mencari, jangan macam-macam di hadapan Allah. Jangan sombong, jangan apa sih di hadapan Allah kan. Dikatakanlah di sini di Al-Qaul Sadiq. Kalau begitu, ngapain cari kemana kesana kemari? Artinya begitu. Kenapa cari kesana kemari? Hakikat diri kita ini. Kan dibilang orang kenal dirimu baru kenal Allah. Jadi hakikat kehambaan ini yang menyembah kepada Allah adalah ingatan. Kalau begitu, ingatanlah itu sebagai hamba. Ya betul lah. Kalau ini saja lahiriah ini dikatakan ini hamba, bagaimana orang gila? Masih bisa salat tak? Kalau ada ingatannya. Padahal ini masih sehat. Namun kalau sehat, kan sehat semua. Satu. Yang kedua, kalau kita berbicara masalah ingatan, berarti kita berbicara masalah hati. Tidak lepas dari hati. Ya. Di mana tempatnya ingatan itu? Adalah di hati. Ada keterangannya. Keterangannya artinya kurang lebih begini. Lihat nanti di Quran ayat 205 surah 7 suratul A'raf. Di situ dikatakan waskur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Sebutlah nama Tuhanmu. Sebutlah nama Tuhanmu di hati.
dan merendah diri. Merendahkan diri, maksudnya merendahkan diri di hadapan Allah, yang kita sombong, ya kan? Dan rasa takut. Itu. Jadi yang dikatakan itu zikir di hati. Jadi kemarin ada di sini Pak Kiai dari Jawa, entah Jawa apa itu. Di sini banyak muridnya nih. Dia ngajarkan di sini ilmu tarekat di Bengkung Kartini, Kartini. Dituntun muridnya itu Allah, Allah, Allah. Jadi saya ikuti gitu tuh. Banyak kita itu di masjid itu kan. Allah, Allah, Allah. Tapi di hati aja. Nah, dia ngomong terus. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha rahman dan rahim, ya kan? Dialah raja, raja di langit, penguasa di langit dan penguasa di bumi. Ya. Kita disuruh itu Allah, Allah. Itu pelatihannya, ya kan? Sesuailah ayat ini. Sebutkanlah nama Tuhanmu di hati dan merendah diri dan rasa takut. Jadi yang merasakan ini merendah diri dan rasa takut kan hati, nanti hati, ya kan? Nanti kita banyak-banyak tafakur, merenung, pikirkan tentang Allah. Kita bayangkan andai kata Allah kita nampak di hadapan kita, bagaimana keadaan kita ini? Pantaskah saya kalau artinya ini menyombongkan diri di hadapan Allah, ya kan? Sementara saya ini tidak lepas dari penglihatan Allah. Dan di sini rasa takut harus timbulkan rasa takut, ya kan? Kalau kita tidak berenung, tidak tafakkur, rasanya rasa takut itu tak ada, ya kan? Tapi kalau sudah datang apa itu angin puting beliung, sudah gelap, baru timbul rasa takut. Baru timbul takut. Dan siapapun pasti takut. Artinya yang sering ditakuti orang itu juga takut juga sama Allah. Apalagi lagi-lagi orang yang di tengah laut, orang naik perahu, orang di kapal, tidak lihat lagi kampung. Wah, datang petir, seolah-olah mau disambar kapalnya. Turunlah datang lagi angin puting beliung, ombak besar, tak ada. Soalnya pada waktu itu barulah ada rasa takut. Dan tidak ada yang kuasa dengan sendirinya pada waktu itu. Tidak ada yang ditempati minta, cuma Allah. Nah, sekarang kita harus belajar sering-sering sebelum ada terjadi semacam itu tadi. Didatangkan itu namanya rasa takut. Kalau misalnya kita ke masjid, masalah berjamaah, kita berenung, kita tafakur. Itulah semua yang kita anukan itu, timbulkan di hati, ya kan? Jadi masalah zikir di hati ini, kita harus zikir, orang tak tahu bahwa kita ini berzikir kepada Allah. Kalau orang orang ada pengalaman dalam hal ini, dia tahu. Macam saya lihat ini Yusuf, dari mukanya saja saya lihat, wah ini ingat Allah atau tidak? Iya kan? Berzikir atau tidak? Saya lihat siapa? Hairil. Ini Hairil, dari mukanya saya lihat sudah pasti saya sudah lupa Allah ini. Jelas dia sudah lupa Allah ini kan. Nah, ini sudah adiknya mati nih. Dalam keadaan adiknya mati. Nah, nanti hidup lagi itu baru terbangun, baru dikatakan hidup lagi. Nah, itu. Ini aja kalau kita tidur, kita renungkan masalah tidur ini. Sebenarnya kita kan mati. Itu namanya mati kecil. Tidak ada yang merasakan dirinya waktu pisahnya ingatannya dengan barangnya. Jadi rata-rata orang itu kalau bangun tidur, tidak ada yang pernah katakan itu, saya rasakan tidur. Rata-rata mengatakan, tidak terasa saya satu tidur. Ya kan begitu.
Kok satu tidur ya tidak terasa, ya kan? Begitu. Nah, mudah-mudahan begitu juga kalau artinya nyawa mau pisah dengan tubuh kita ini tidak terasa. Ketimbang kalau sakit kan, sesuai menurut riwayat yang pernah dirasakan Rasulullah. Saya aja yang rasakan ini ya Allah, waktu pisah nyawanya. Jangan umatku yang merasakan ini. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umat. Ya kan? Jadi simpelnya ini dari pasal pertama ini. Kita paham. Kita ini bisa mengapa-ngapa karena ada ingatan. Makanya kita syukuri. Sehingga Rasulullah sendiri mensyukuri ingatan itu. Dia minta hadis ini. Itu saya selalu ambil kalau berdoa. Allahumma inna zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu dulu diminta Rasulullah, baru minta yang lain. Tolonglah aku ya Allah untuk mengingatmu. Tolonglah aku ya Allah untuk mensyukurimu. Tolonglah aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Baru minta yang lain. Karena kita tidak bisa apa-apa ini kalau ingatan sudah tak ada. Taruhlah misalnya tinggal separuh ingatan, masih ada juga tapi tidak separuh. Tapi tetap juga orang mengatakan ini agak sinting ini, agak miring ini. Pokoknya kan? Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari sana. Makanya semasa kita sehatnya, syukuri dan kembalikan kepadanya. Yang diminta Allah cuma 5 kali sehari malam. 5 kali sehari malam. Itu pun bukan untuk Allah. Bukan kepentingan Allah. Untuk kepentingan kita sendiri. Karena orang yang mengingat Allah baik dalam sholat, kemudian disusul lagi ingat Allah di luar sholat. Apa jaminannya Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innatul qulub. Atas mengingat kepada Allah, hati menjadi senang. Nanti rasakan kalau praktekkan. Jadi kalau masih ada malas-malas sholat umpamanya, dilatih diri untuk rajin di pasar-pasar itu. Rajin kita pasar-pasar, dibiasakan diri. Akhirnya kalau sudah bisa karena biasa, akhirnya jadi kebiasaan, ya kan? Kebiasaan akhirnya menjadi kebutuhan. Nanti itu ada orang larang kamu jangan sholat. Kamu masih marah. Ngapain kamu larang saya sholat? Memangnya amalan sholatnya kamu bisa kasih tanggung saya di akhirat nanti?